Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, hari ini Ibu mau bikin video tentang kisi-kisi latihan soal untuk ulangan akhir matematika ya. Nah, di sini ada beberapa soal doang. Jadi kalau untuk UAS itu kan soalnya ada 40 soal ya. Nah, 20 soal pertama itu Ibu ambil dari soal yang UTS. Jadi untuk tahu apa tuh namanya untuk lihat contoh soalnya seperti apa, nonton aja video ibu yang sebelumnya, nanti ibu cantumin di bagian atas. Nah, terus kita langsung mulai aja ya ke videonya. Bentar-bentar. Hmm, Nah, ini kita langsung mulai dari nomor satu aja ya. Hmm, Sebentar. Oke, nah nomor satu, Surya memiliki tali tambang yang diambilnya dari gudang. Tali tersebut dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang yang berbeda-beda. Setiap tali membentuk barisan aritmatika dengan beda panjang 15. Apabila tali pertamanya memiliki panjang 10 cm, maka panjang tali terakhir yang dipotong oleh Surya adalah. Berarti kan di sini kita ketahui ya kalau suku pertamanya si A ya, tahu panjang tali pertama itu kan katanya 10 cm ya. Berarti A-nya 10, terus B-nya bedanya adalah 15 ya. A-nya 10, B-nya 15. Nah, dia minta panjang tali terakhir. Nah, tadi kan katanya talinya itu dipotong menjadi 5 bagian. Berarti kalau panjang tali terakhir itu sama seperti U5 ya, atau suku ke-5. Nah, U5 itu kan rumus UN tuh kalau buat yang masih ingat, UN A plus N min 1 dikali B ya kan. Aduh, agak mepet. Berarti kalau U5, masukin nih, A-nya itu berapa? A-nya 10. 10 ditambah N min 1. N-nya itu si 5-nya ini ya. Berarti 5 dikurang 1 dikali B-nya 15. Nah, tinggal dihitung aja nih. Sama dengan berarti 10 ditambah, langsung aja ini 5 kurang 1 kan, 5 kurang 1 ini kan jadi 4 ya. Nah, 4 dikali sama 15. Berarti 10 ditambah 4 dikali 15 itu adalah 60. Nah, 60 ditambah 10 hasilnya jadi 70. Selesai. Berarti panjang tali kelimanya adalah 70. Ya kan? Nah, kita lanjut lagi untuk nomor 2. Dia minta, ini soal yang sama ya. Maka panjang tali sesungguhnya sebelum dipotong. Berarti kalau panjang tali sesungguhnya itu sama aja kayak S5 ya kan. Jadi gabungan dari suku pertama tambah suku kedua, tali pertama tambah tali kedua tambah tali ketiga sampai tali ke-5. Nah, rumus SN itu di sini karena UN udah diketahui ya kan, kita mau nyari S5. Berarti U5-nya kan kita udah hitung di nomor satu, nilai U5-nya 70. Berarti kita pakai rumus yang N per 2 dikali A ditambah UN. Berarti S5 sama dengan N-nya itu adalah 5 ya. 5 per 2 dikali A-nya masih A yang sama ke nomor satu, berarti 10 ditambah 10 tambah 70. Nah, 10 tambah 70 kan jadi 80 ya. Berarti 5 per 2 dikali sama 80. Nah, 2 ini kan, 5 ini kan nggak bisa dibagi 2. Berarti 80 yang dibagi 2. 80 dibagi 2 hasilnya adalah 40. Nah, 40 dikali 5 hasilnya adalah 200. Berarti panjang tali sebelum dipotong adalah 200 cm. Selesai. Nah, nomor 3, di taman tengah kota, di taman tengah kota terdapat sebuah pohon mangga. Pohon mangga tersebut berbuah setiap hari sebanyak 3 buah. Pada tanggal 7 Januari, pohon tersebut sudah berbuah sebanyak 4 buah. Rumus suku ke N untuk menentukan. Oke, nah ini kalau untuk menentukan rumus suku ke N, kita pakai gini nih cara menentukan rumus suku ke N. Nah, kan rumus UN itu kan adalah UN A plus N min 1 dikali B. Nah, kalau kita mau menentukan rumus suku ke N, A sama B-nya nggak usah diubah. Yang diubah itu
Sorry, yang diubah itu si A sama si B-nya. A sama B-nya kita ubah, N-nya kita biarin. Berarti A-nya, A ini kan suku pertama ya. Nah, tadi pada tanggal 7 Januari pohonnya sudah berbuah sebanyak 4 buah. Berarti di awal pohon itu sudah ada 4 buah ya kan? Berarti A-nya 4, A-nya 4 sama si B-nya adalah, nah katanya pohon mangga tersebut berbuah setiap hari sebanyak 3 buah. Berarti tiap hari dia nambah 3 buah, nambah 3 buah lagi. Berarti B-nya adalah 3. B-nya 3, A-nya 4. Berarti masukin nih A-nya 4 ditambah N-nya tetap ya. N min 1 dikali B-nya adalah 3. Nah ini cara menghitungnya. 4-nya biarkan 4. Nah ini 3-nya dikali sama N. Jadi plus 3N. Terus 3 dikali sama min 1. Tiganya positif, min satunya negatif. Positif ketemu negatif jadi negatif. 3 dikali 1 jadi 3. Nah udah kayak gini yang digabung si 4 sama si 3-nya. 4 dikurang 3 jadi 1 kan. Nah ini 3N-nya tulis dulu 3N. 4 dikurang 3 jadi positif 1. Jadi plus 1. Berarti rumus suku ke N-nya adalah 3N plus 1. Selesai. Terus nomor 4. Maka banyak buah mangga pada pohon tersebut adalah, oke, buah mangga pada pohon tersebut di tanggal 12 Januari. Kan dia dimulai dari tanggal 7 ya, awalnya tuh tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti tanggal 12 ini suku keberapa? Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Berarti ditanya nilai jumlah dari suku keenam. Nah, sama kayak tadi. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai rumus ini nih. UN sama dengan yang udah kita hitung nih. 3N plus 1. Nah, N-nya dari mana? Dari sini nih. Tadi kan 12 ini adalah suku ke-6 ya. Berarti U6. Berarti nilai N-nya adalah 6. 3 dikali 6 ditambah 1. 3 dikali 6, 18 tambah 1 jadi 19. Berarti banyak buah pada tanggal 12 adalah 19 buah mangga gitu. Kalau misalkan kalian mau ngitung pakai rumus UN biasa yang UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, A-nya dimasukin, N-nya dimasukin, B-nya dimasukin, pakai cara itu juga nggak apa-apa sih, bisa juga. Cuma agak agak lama aja. Jadi ini buka si cara yang baru. Oke, lanjut nomor 5. Keluarga Pak Andi. Oke, kalau kayak gini tuh baca pertanyaannya dulu biar cepet ya. Gramasi yang dimiliki daging tersebut, mana sih nih? Ini tangan mana? Ini, bentar. Nah, gramasi yang dimiliki daging tersebut dapat membentuk baris aritmatika. Nilai beda pada baris aritmatika tersebut adalah, jadi ada satu keluarga, berat dagingnya beda-beda ya. Ini yang pertama si Anissa dapat dikasih waktu itu dia lagi makan malam ceritanya. Nah, jatahnya si Anissa tuh dagingnya 200 gram, terus jatahnya Rara 220, Rashid jatahnya 240, Ibu jatahnya 260, terus Bapak jatahnya 280 gram. Nah, ini kan bedanya kita bisa tahu ya. Jadi kalau ini kan membentuk dari matematika dari 200 ke 220 ke 240. Oke nih Ibu catat di sini. Ya, pertama dari 200 menjadi 220 menjadi 240 dan seterusnya kan. Nah, gramasi daging nilai beda B-nya berapa? Dari 200 ke 220 ini nambahnya berapa? Nambahnya 20 kan? Berarti nilai bedanya, nilai B-nya adalah 20 gram ya. Nah, berarti nilai B-nya adalah 20. Oke. Lanjut nomor 6. Berat daging yang didapat oleh Rara, oh ini tinggal baca aja ya. Rara kan di sini katanya jatahnya sebanyak 220 gram, berarti berat berat daging yang didapat oleh Rara adalah 220 gram. Oke, ini tinggal dibaca aja. Nah, terus nomor 7. Nomor 7. Jumlah berat daging yang dikonsumsi oleh keluarga Pak Andi. Oke. Nah, ini jumlah berat daging. Ini bisa dihitung pakai SN ya, rumus SN. Atau kalau misalkan kalian mau langsung jumlahin juga nggak apa-apa. Tadi kan di soal udah diketahui semua kan kalau si masing-masing kan udah diketahui beratnya berapa. Tinggal dijumlah aja. Jadi 200
Ya kan yang pertama kan si siapa tuh yang paling dikit? Anissa ya. Anissa itu 200 gram. Ditambah kakaknya dia si Rara 220. Terus ditambah lagi si Rashid abangnya dapat 240. Terus ditambah lagi ibu 260. Terus ditambah lagi sama ayah 200. Ini salah ya. Harusnya nih ayah ini bukan 260 tapi 280. Karena kan bedanya 20 ya. Ini ibu salah ngetik, mohon maaf. Nah, ini tinggal di jumlah aja. 0, 0, 0, 0 ditambah jadi 0 ya kan. Ini 0 tambah 2 2. 2 tambah 4 6. 6 tambah 6 12. 12 tambah 8 jadi 20. Nolnya tulis, 2-nya disimpan di atas. 2-nya tinggal di jumlah. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 kan 2-nya berarti 6 kali 2 12. Ya kan? 2 ditambah 2 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10, tambah 2 lagi jadi 12. Nah, ini kan satuannya masih gram, ya kan? Nah, dia minta, nah, Kang Andi dalam jumlah apa namanya jumlah dagingnya dalam satuan kilogram. Kalau dari gram ke kilogram itu dia dibagi 1000, berarti ini apa pindah ke sebelah. Kalau 1000 itu kan nolnya 3 ya, berarti ini pindah dari sini nih titiknya, pindah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini kan, jadi hasilnya 1,2. Berarti total berat dagingnya adalah 1,2 kilogram. Selesai. Oke, lanjut nomor 8. Jika diurutkan, efek cairan yang paling cepat perkembangannya ke yang paling lambat perkembangannya adalah oke. Nah, ini berarti tinggal dilihat aja ya. Jadi ada cairan A, jumlah bakterinya dari 1 ke 2 ke 4 ke 8. Terus jumlah bakteri yang ditetesi sama cairan B itu dari 1 ke 4 ke 16 ke 64. Terus jumlah bakteri yang ditetesi cairan C dari 1 ke 3 ke 9 ke 27. Berarti kita lihat aja nih hasil akhirnya. Mana yang di 3 jam ini nih, mana yang paling banyak hasilnya. Nah, yang pertama itu kan si B dulu ya. Berarti yang perkembangannya paling cepat itu pertama ke yang paling lambat ya. Yang paling cepat itu pertama cairan B. Nah, karena dia 64 ya paling besar. Terus yang kedua adalah si 27, yang mana dia adalah cairan C. Berarti B, C, dan yang terakhir adalah 8, yang mana dia adalah cairan A. Berarti B, C, dan A. Ya. Oke, selesai. Udah gitu doang. Nomor 9. Jumlah bakteri yang deteksi cairan C pada saat 3 jam pemakaian. Cairan C itu kan ini, ya kan? Cairan C. 3 jam. Ini kalau di sebelah kiri ini 0 jam ya. Jadi ini pertama. Terus setelah 1 jam jadi 3. Setelah 2 jam jadi 9. Setelah 3 jam jadi 27. Berarti cairan C pada saat 3 jam adalah 27. Oke, selesai. Itu cuma tinggal baca tabel aja. Terus nomor 10. Jumlah bakteri yang dideteksi cairan A pada saat 5 jam pemakaian. Nah, cairan A itu kan yang ini nih, ya kan? Saat 5 jam pemakaian, kita lihat. Ini adalah baris geometri atau baris aritmatika dulu, kalian harus tahu. Nah, ini ibu tulisin dulu di sini. Pertama kan suku pertamanya itu dari 1, 2, 4, 8, ya kan? Nah, dari 1 ke 2, ini kan di jumlah 1 ya, kalau dalam aritmatika ditambah 1. Tapi, apakah 2 ditambah 1 jadi 4? Berarti bukan ditambah ya. Berarti dikali sama 2. 1 dikali 2, 2 dikali 2 jadi 4, 4 dikali 2 jadi 8. Oke, benar ya. Berarti ini adalah baris geometri. Nah, kalau baris geometri kan ada A dan ada R. Ya kan, A-nya itu adalah si yang pertama ini 1, terus R-nya ini adalah rasionya pengalinya ya. Ini udah kita dapetin, tadi udah kita hitung nilai rasionya adalah 2. Nah, terus dia minta pada saat 5 jam pemakaian. Nah, suku pertama itu kan 0 jam, suku kedua 1 jam, suku ketiga 2 jam. Nah, ini nih, 0. Yang pertama kan 0, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Berarti pada saat 5 jam ini adalah suku keenam. Nilai UN kan pada
uh, baris aritmatika itu adalah AR pangkat N min 1. Berarti U6, A-nya adalah 1, R-nya adalah 2, ya 1 dikali 2, N-nya N-nya adalah sini nih, si 6. Oke, hasilnya 1 dikali 2, 6 dikurang 1 jadi 5. 2 pangkat 5 adalah 32, berarti 1 dikali 32 hasilnya adalah 32. Berarti banyak bakteri pada saat ditetesi cairan A untuk pada saat 5 jam pemakaian, berarti jumlah bakterinya ada 32 bakteri. Terus, apabila Andi bertanya padamu mengenai nilai dari suku tengah pada barisan aritmatika, maka rumus yang sebaiknya kamu berikan pada Andi mengenai suku tengah pada barisan aritmatika. Oke, masih ingat rumus suku tengah? UT adalah rumusnya setengah kali A ditambah UN ya. Atau bisa juga UT sama dengan A plus UN dibagi 2. Kayak gini. Jadi antara ini atau ini rumusnya. Nanti lihat aja di jawabannya. Terus nomor 12. Maka nilai dari suku tengah pada barisan di atas adalah, nah berarti kalau nilai suku tengah kan pakai aja rumus yang di atas ya. UT sama dengan eh, A ditambah UN. UN ini adalah suku terakhirnya ya dibagi 2. A-nya suku pertamanya 2. 2 ditambah suku terakhirnya adalah 302. 302 dibagi sama 2. 2 ditambah 302 jadi 304. 304 dibagi 2 jadi 150. Berarti nilai suku tengahnya adalah 152. Oke, Aris memiliki sebuah benang yang dipotong berukuran berbeda-beda. Setiap ukuran dari benang membentuk barisan aritmatika. Apabila diketahui panjang benang keduanya adalah 10 dan panjang benang keempatnya adalah 16, maka panjang benang pertamanya adalah E. Nah, dia nanya panjang benang pertama. Panjang benang pertama itu berarti kan A ya. Nah, yang diketahui di sini adalah benang keempat, berarti suku keempat ya, sama aja kayak suku keempat. U4-nya nilainya 16. Nah, U2-nya nilainya adalah 10. Masih ingat nggak? Kalau U4, U4 itu kan A ditambah N min 1 dikali B. Berarti N-nya selalu dikurang 1. Ini kan 4. 4 dikurang 1 jadi 3 kan? Berarti A ditambah 3B. Nilai B-nya selalu berkurang 1 dari sukunya. Jadi kalau sukunya itu U4, suku keempat, berarti nilai B-nya jadi 3B gitu. Nah, nilai U4 ini adalah 16. Terus nilai U2, A ditambah 2 dikurang 1 jadi 1 ya. Berarti A ditambah B hasilnya adalah 10. Nah, udah dapet kayak gini, ini bisa dikurang. A dikurang A kan habis ya 0. Nah, 3B dikurang B. 3 dikurang 1 jadi 2B. Di sini aja bonusnya 2B sama dengan 16 dikurang 10 hasilnya adalah 6. Berarti nilai B-nya 6 dibagi 2, nilai B-nya adalah 3. Nah, nilai B-nya kan 3 nih. Sedangkan yang diminta itu adalah panjang benang pertama, berarti A-nya kan. Kita substitusikan ke nilai yang U2 ini tadi nih. U2 itu kan A ditambah B, nilainya 10. B-nya dimasukin sebanyak 3. Berarti A ditambah 3 sama dengan 10. Karena kita mau mencari A, berarti 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti A sama dengan 10 dikurang 3, berarti nilainya adalah 7. Selesai. Nah, ini nomor 11. Maka nilai beda dari satu benang ke benang lainnya, ke benang berikutnya adalah, nah tadi kan kita udah, ini soalnya kebetulan sama ya kayak soal nomor 13 yang ditanya cuma si B-nya. Nah, ini kan kita udah dapat nih B-nya 3, berarti nilai B-nya adalah 3. Oke, nomor 15. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 cm. Bola tersebut memantul lagi dengan ketinggian setengahnya ya, setengahnya dari ketinggian sebelumnya seperti pada gambar di bawah. Bola tersebut adalah, pertanyaannya nilai rasio pada ketinggian bola tersebut adalah, nah, tadi kan udah dibaca ya, kalau ketinggian setelahnya adalah setengahnya dari tinggi yang sebelumnya, berarti nilai R-nya adalah setengah. Nilai R-nya setengah. Oke, selesai. Jumlah keseluruhan dari ketinggian yang telah dilalui oleh bola tersebut.
Oke, jadi ini dia bolanya memantul terus tanpa henti. Berarti dia sama aja kayak jumlah deret tahingga. S tahingga adalah A per 1 min R. Berarti jumlah tinggi yang pertama 80. Ditambah jumlah tinggi yang kedua 40. Ditambah jumlah tinggi yang ketiga 20. Ditambah 10. Ditambah seterusnya. Sampai tidak berhenti. Sampai tahingga. Berarti tinggal dimasukin aja nilai A-nya itu kan ini nih 80 ya, berarti 80 per 1 dikurang tadi nilai R-nya adalah setengah, 1/2. Nah hitung dulu yang bawahnya 80-nya tetap 80 per, nah ini cara ngitungnya pakai cara cepet ya, 2 dikali 1 berapa? 2, 2 dikurang 1 jadi 1, berarti 1/2. Nah udah kayak gini bagian bawahnya dibalik, jadi 80 dikali yang tadinya 1/2 jadi 2/1. 80 dikali 2 adalah 160. 160 dibagi 1 juga tetap ya hasilnya 160. Berarti ketinggian jumlah keseluruhan dari ketinggian yang telah dilalui oleh bola tersebut adalah 160 cm. Selesai. Nomor 17. Bilangan di bawah membentuk barisan geometri sesuai dengan definisi. Oh, ini nomor 17 ini cuma kalian itu menentukan pilihan mana yang merupakan barisan geometri. Ya, masih ingat kan barisan geometri itu kan yang pakai rasio ya, berarti yang dikalikan. Nah, lihat aja baris mana yang nilai angkanya dari angka 1 ke angka yang setelahnya itu dikalikan gitu. Nah, Ibu udah pernah jelasin ya cara membedakannya gimana. Oke, jadi ini kita skip aja, lanjut nomor 18. Nilai rasio pada geometri. Oke, ini nilai rasio. Cara ngitung R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah setengah, dibagi sama suku pertamanya adalah 1. Nah, semua angka kalau dibagi 1 itu hasilnya tetap. Misalkan 3 dibagi 1 hasilnya 3. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Nah, setengah dibagi 1 hasilnya juga setengah. Ini nilai rasionya adalah setengah gitu. Terus nomor 19, ini jadi 15 ya. Nah, nomor 19, nilai suku keempat pada geometri. Suku, tinggal lihat aja ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti suku keempatnya adalah 1/8. Selesai. Terus jumlah suku keempat, oke, ini pakai rumus SN geometri ya. Eh, A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini untuk yang nilai rasionya kurang dari 1. Kan nilai rasio ini tadi nilai rasionya setengah ya. Rasionya setengah, terus A-nya adalah 1, terus N-nya adalah jumlah suku keempat, berarti N-nya 4. Berarti tinggal dimasukin aja. S 4, A-nya 1, dikali 1 dikurang R-nya tadi setengah ya. Setengah pangkat, dikurung ya. Pangkat N-nya 4 per 1 dikurang R-nya setengah. Berarti 1 dalam kurung 1 dikurang, ini setengahnya dipangkatkan dulu. 1 pangkat 4 itu adalah 1 per 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah ini 1 min 1/2 kita biarkan dulu. Nah udah kayak gini baru kita hitung dikurangnya ya. Ini satunya tulis dulu. 1 dalam kurung 16 dikali 1 jadi 16 ya kan. 16 dikali 1 16. 16 dikurang 1 jadi 15. Berarti 15 per 16. Per lagi bawahnya 2 dikali 1. 2 dikurang 1 jadi 1. 1/2. Nah udah kayak gini. Ini lanjut di bawah sini. Ini tinggal dibalik. Jadi 1 dikali 15 per 16 dikali lagi sama yang tadinya 1/2 jadi dibalik 2/1. Nah sekarang siapa yang bisa dicoret atas bawah? Itu adalah 2 sama 16. Sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 jadi 1. 16 dibagi 2 jadi 8. Berarti yang atas sisanya tinggal 1 dikali 15 kali 1, 15. Per yang bawahnya adalah 8 dikali 1, 8. Jadi jumlah S4 adalah 15/8. Selesai. Oke, sekian video dari Ibu. Kalau ada yang kurang jelas bisa WA aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.